Yang pertama, kata pengantar MC saya sendiri. Kemudian kata pembukaan oleh pendeta jemaat. Kemudian penyampaian materi pembekalan ini ada dua. Yang pertama nanti dari Bapak Evangelis Afolodaili, dan yang kedua adalah dari Bapak Pendeta Jemaat. Kemudian yang keempat adalah kata penutup oleh Wakil Ketua Majelis Bapak Majid Cihya. Kemudian doa penutup nanti kita harapkan kepada orang tua kami, Bapak Penasehat Bapak Ahmad Yahya untuk berkenan. Dan yang keenam adalah doa. Dan selanjutnya adalah kata pembukaan oleh Bapak Pendeta Jemaat. Kami persilakan. Kita berbahagia, antusias para pelayan-pelayan, sungguh menggembirakan kita. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu semangat pelayanan kita melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Dan melalui kehadiran kita malam hari ini, lalu juga nanti dua materi malam hari ini boleh kita serap menggumuli tugas-tugas pelayanan kita di gereja ini. Karena itu kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Evangelis yang telah bersedia menyiapkan satu materi, dan juga kepada seluruh para Majelis Jemaat atau para penatua yang telah mendukung sepenuhnya kegiatan ini. Dan terlebih istimewa kepada peserta, mari kita memberikan kontribusi sungguh-sungguh mengikuti pembekalan ini untuk bekal kita dalam tugas-tugas pelayanan gereja. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Shalom. Salam. Puji Tuhan, saya sangat merasa diberkati karena selalu berinteraksi dengan orang-orang yang sudah mengambil keputusan mau melayani Tuhan. Amin. Ya. Kemarin Pak Pendeta dan Bapak Ahmad JJ sebagai Wakil Ketua Majelis memberikan satu kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan materi. Saya pakai kata penguatan, bukan motivasi. Karena motivasi itu timbulnya dari diri kita sendiri. Di saat Bapak Ibu mengambil keputusan, yes, I'm ready, saya akan menjadi pelayan Tuhan, maka kata-kata itu yang memotivasi Bapak Ibu. Saya hanya memberikan penguatan sesuai dengan porsi yang kira-kira bisa menstimulus, bisa merangsang, bisa meningkatkan adrenalin Ibu Bapak semuanya, supaya pelayanan kita ke depan akan lebih baik. Baik. Satu tokoh Kristen, John Wesley, ada satu bukunya yang saya baca, dan ternyata kalau kita mau, pasti kita bisa. Ya, kalau kita mau, pasti kita bisa. Orang-orang yang hebat, justru kalau kita tidak punya kemauan, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka benar apa yang ada di dalam satu peribahasa bahwa di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ya, ada satu pernyataannya begini. Lakukan semua yang kamu bisa. Kita ini pasti punya kebisaan masing-masing, berbeda-beda. Karena itu ditentukan oleh pengetahuan, pengalaman, dan bagaimana kita melakukan hal itu secara sungguh-sungguh. Apa katanya di situ? Dengan segala cara yang kamu bisa. Pernah saya pakai istilah ATM BCA. ATM itu amati, tiru, modifikasi. BCA-nya bisa cara apapun. Ya, jadi ATM BCA, amati, tiru, ya, modifikasi. Kalau misalnya ada yang semestinya harus ditambahin ini, ya, itu bisa dengan cara apapun. Kemudian di semua tempat yang kamu bisa, dimanapun Bapak Ibu berada, harus bisa melakukan sesuatu. Coba tiba-tiba Bapak Ibu didaulat sebagai pendoa, maka jangan bilang orang lain aja dulu. Ambil kesempatan itu supaya kamu bisa berdampak bagi orang lain. Berikutnya, di setiap saat kamu bisa. Di setiap saat di mana kita berada, di mana kita punya waktu, semestinya waktu itu digunakan untuk berbuat. Ya, untuk semua orang yang kamu bisa selama kamu bisa. Amin. Amin. Baik. Pelayanan adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau suatu organisasi
untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, sesama karyawan, dan juga pemimpin. Ini definisi pelayanan bagi dunia sekuler. Bagaimana nanti perbedaannya dengan pelayanan dari sudut pandang Kristiani? Kita lihat. Pelayanan menurut versi Nihakeriso adalah menolong sesama yang membutuhkan bantuan. Ternyata kita pelayan-pelayan ini adalah penolong-penolong, helper-helper yang hebat, alat-alat yang cakap di tangan Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong mereka yang sakit, yang lagi galau, yang lagi putus harapan, yang tidak punya daya lagi. Sehingga kita datang melayani mereka melalui kebenaran firman bahwa di atas segalanya ada kuasa yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Ya, pelayanan yang seperti Kristus tumbuh dari kasih yang benar-benar tulus. Ya, dia sebagai juru selamat, dan dari kasih serta kepedulian bagi mereka yang kepadanya, ya, dia memberikan kesempatan dan arahan bagi kita untuk membantu orang lain. Kalau ibu bapak, adik-adik pemuda yang tergabung di dalam komisi maupun bidang, umur masih kepala 2, baru kepala 3, tapi sudah dipanggil Tuhan sebagai pelayan, itu adalah kesempatan yang terbaik. Jangan sia-siakan, karena yang melayani Tuhan punya upah. Upahnya nanti saya bungkus ada di balik slide ini. Jadi itu sudah sesuatu yang benar-benar kita miliki. Di saat kita mengambil keputusan, ya Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Baik. Ada 4C dalam dalam menumbuhkan, memperbesar organisasi. Baik organisasi bisnis, organisasi paguyuban, ataupun organisasi pelayanan. Pertama adalah clarity. Clarity ini adalah kejelasan, ya, clear. Maka di dalam satu pelayanan harus clear yang namanya tanggung jawab masing-masing pelayan. Itu harus clear. Pak Pendeta sudah mempersiapkan mengenai hal itu, apa saja kejelasan tugas dan wewenang, koordinasi, laporan dan sebagainya kepada setiap jenjang kepengurusan di dalam gereja ini. Jelas apa pesannya, jelas kapan jadwalnya, jelas apa tugasnya, jelas apa hasil-hasil rapatnya, dan jelas akan di follow up. Kalau tidak ada kejelasan, maka informasi semua media yang menjaring kita supaya kita firm dengan informasi itu, maka itu harus jelas. Yang bekerja dengan minggu kapan? Ibadah pagi apa siang? Jadi itu jelas, clear mengenai itu. Jadi kalau tidak ada kejelasan, maka organisasi itu nanti akan menjadi amburadul. Yang kedua apa? Creativity. Sekarang kreativitas ini harus benar-benar kita maknai sebagai satu dinamika pelayanan. Karena gereja suku biasanya terbelakang, biasanya tertinggal dengan gereja-gereja yang sudah modern. Terutama gereja-gereja GBI, karismatik. Mereka jemput bola, mereka menata gereja sedemikian rupa, bukan karena mereka banyak uang, tapi mereka punya kreativitas yang luar biasa. Pemuda-pemudanya, ibu-ibunya, guru-guru sekolah minggunya, ya, pemudanya, kemudian tim musiknya, WL-nya, seluruh. Dan mereka secara periodik mengadakan pembekalan-pembekalan. Ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dipakai oleh orang-orang. Saya sangat bersyukur nih. Saya dipakai Tuhan memberikan nilai tambah bagi adik-adik, bagi ibu bapak. 5%. Menurut saya, kalau saya tidak berbuat, saya tidak dapat 5% itu. Syukur-syukur memenuhi ekspektasi daripada bapak ibu dalam menerima materi. Jadi harus ada kreativitas. Apa kegunaan dari kreativitas? Kita menemukan hal-hal yang baru dan menghindarkan kita dari kebosanan. Bosan kita hada-hada umanuan. Semoga saja menu kita malam ini tidak hanya lazi-lazi
ada kue talak, kue lapis sehingga kita tidak bosan. Ya, jangan tegang, santai aja, ya. Baik, jadi itu kreativitas. Bapak sama JC sebagai Wakabaru, semoga saja dapat menciptakan sesuatu nilai tambah nilai yang baru, apalagi Pak Pendeta kita orang baru. Sehingga hal-hal yang baru yang belum kita terima sebelumnya, sekarang masa keemasan gereja ONKP ada pada periode-periode ini. Amin. Amin. Apa C berikutnya? Kompetitif. Harus bersaing sehat. Nah, hal-hal P1, P2 benar-benar menggugah nih. Sehingga ada sesuatu yang mereka dapatkan dan lebih baik dari orang lain. Dan kompetitif ini harus dipandang bukan supaya kita dielu-elukan atau misalnya kita lebih banyak porsi melayaninya, kalau boleh kita 90% nggak ambil alih semuanya, bukan. Ada satu persaingan bahwa kalau saya melayani, orang yang saya layani itu benar-benar puas dan merasa diberkati. Harus bersaing, bukan bersaing teman betul punya kesempatan. Itu tidak sehat. Kompetitif adalah satu daya juang untuk mendorong orang-orang supaya melebihi orang-orang di sekitar. Nah, persaingan, ibu-ibu orang banyak alista ada setengah alis mana? Ada alis yang memang kualitas bahannya berbeda. Hegena boboi, mana luntur ya. No cetar mana? Itu memang kompetisi. Ya, anti badai. Itu jadi harus ada persaingan supaya tetap tampil prima. Amin. Amin. C berikutnya kolaborasi. Kolaborasi ini kerjasama, bukan bekerja sendiri-sendiri. Kalau kita bersama-sama, togetherness, maka seberat apapun, dalamnya ada au hanoro nilulu wahea, au hanoro nilulu goso. Tafafufuna anau, tafahiana ize nesolo ya, nesolo. Jadi 4C, clarity, ya, kemudian creativity, kemudian kompetitif dan kolaborasi. Ini ya harus jelas semuanya. Baik. Apa arti melayani dalam konteks Kristen? Melayani adalah semua tindakan baik yang dipikirkan ya, belum tertuang ini dalam tindakan, belum diucapkan, masih dipikirkan. Kemudian diucapkan lewat kata-kata. Dan tindakan yang dirangkum dalam satu integritas supaya benar-benar senafas sesuai dengan pikiran Kristus, perasaan Kristus. Ya. Tidak ada bukan karena perasaan pendeta, karena perasaan waka. Ibu-ibu dari komisi wanita, apa namanya itu? Kopelper. Itu karena perasaan Ibu Sela, karena saya dengar dia koordinator ibu-ibu ini. Bukan perasaan Ibu Sela, tapi perasaan, pikiran dan perasaan Allah. Kalau kita semua di situ, maka perasaan-perasaan yang menjengkelkan di samping kita, yang menarik-narik kita ke belakang, udahlah, gak usah terlalu ngoyo, gini aja juga udah cukup kok. Tahu gak gereja kami lebih berantakan dari gereja kita ini. Udah gini-gini aja, jangan bikin kasus baru, jangan tambah-tambahin, tambah beban. Kita aja sekarang ini hampir setiap hari di gereja, lu tambah-tambahin lagi. Kalau kita seperasaan, ya, dalam mana ada fondre gitu tuh, enak lei tahi kena untuk niha, mendong mana malah. Jadi ada kesungguhan, ya. Baik. Apa saja pelayanan di gereja? Yaitu diakonia, pelayan sosial. Nanti pas ada di sini nih, komisi diakonia. Ini orang-orang yang benar-benar melayani kepedulian, baik dalam suka maupun duka. Koinonia, persekutuan. Makanya tadi kita persekutu di dalam doa. Dan tema-tema persekutuan, kalau boleh diarahkan, bagaimana membangun kerjasama, kesehatian, kesepikiran, supaya tema itu benar-benar bermuara, membawa kita dalam persekutuan. Apalagi itu liturgi, ini mengkuduskan. Makanya di gereja suku itu ada liturgis, supaya tata, alur, prosedur di dalam kita menyembah tidak asal-asalan.
Dan itu diatur oleh BPH sebagai aturan main dari setiap liturgi setiap minggu. Kemudian apalagi kerigma, yaitu mewartakan. Nah ini, kita juga harus menyampaikan berita Injil itu kemana-mana. Maka sangat saya diberkati malam ini oleh Ibu Ina Ilim, ya, melalui firman yang kita dengar. Dan semua satunya akhir esok harus mampu mewartakan firman. Ibu itu mana itu? Kan abis natung minggu menolak tuh setelah dibaptis, setelah dikukuhkan, maka besok kamu harus siap di sini dan menjadi pelayan firman Tuhan. Moto kita sekarang ini, aku mau melakukan yang sebelumnya aku belum pernah lakukan. Itu ya. Aku mau melakukan hal-hal yang sebelumnya belum pernah aku lakukan. Amin. Amin. Yang terakhir yaitu martiria. Martir adalah kesaksian hidup. Kita tahu bahwa ada banyak berkat Tuhan yang kita terima. Bagaimana Tuhan menyembuhkan kita, bagaimana Tuhan menolong orang tua kita di kampung, bagaimana kita luput dari kecelakaan. Ada orang-orang yang berdiri di altar ini untuk menyampaikan bahwa saya orang yang telah dilawat Tuhan dengan segala kebesaran kuasa. Jadi kalau misalnya ada kesaksian, lebih core, lebih vokal grup, lebih kesaksian hidup, mati gereja dasar. Hatta dah soknya, lehadi kenia martiria. Maka supaya kita ada kuasa, ya, untuk menikmati lawatan Tuhan itu, maka jadilah pelayan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Level motivasi dalam pelayanan. Pertama itu relawan. Bermela mane kedua kosong kerja jabatan tak apa. Lawan. Ya untuk tidak boleh ada alasan itu. Itu orang-orang kalau cowok dia itu cowok murahan. Dan kalau cewek yang mengatakan itu adalah cewek-cewek murahan. Ibu-ibu murahan. Karena tidak ada yang lain, makanya saya dipilih, Pak. Akhirnya saya bilang, iya. Daripada ibu itu setiap pagi, setiap sore dia telepon, tolong ibu, mau nggak? Mau nggak? Tidak ada. Karena kita bukan relawan, tapi kita adalah pelayan. Perbedaan antara relawan dan pelayan nanti ada. Bahkan di masa-masa dulu, ya, ada yang namanya budak dalam tanda kutip. Mereka itu adalah pelayan setia yang sudah dibeli, tidak boleh lagi menghamba di tempat lain, dan mereka biasanya ditindik ini. Misalnya menahe budak apa, so hamba aku menahe, nu bayar lunas, mati auria badangan. Itu adalah pelayan-pelayan yang dikatakan sebagai bon servant. Itu orang-orang yang benar-benar sudah mengambil keputusan, ya. Tapi biarlah kita di level pelayan saja sudah cukup. Sekarang apa perbedaan antara relawan dengan pelayan? Relawan, ya, misalnya ada gempa, ada tsunami, Pak, ada relawan yang luar biasa. Faulnya 5 dunia, relawan merupakan dunia. Melihat toro gempa, Jawa Barat. Nah ini mereka ini melakukan sekedar apa yang dikerjakan. Sementara pelayan segala sesuatu dilakukan dengan hati yang tulus dan murni. Perbedaan kedua, relawan berpikir tentang apa yang didapatkan. Kalau ada upah, ada transport nggak? Ada uang makan nggak? Ada yang menjemput nggak? Itu orang-orang relawan. Tapi kalau pelayan, fokus kepada apa yang Tuhan sudah berikan sehingga dia mudah merahati. Itulah makanya orang Kristen, semiskin-miskinnya orang Kristen, kalau dia lihat di sampingnya ada orang yang dibantu, maka dia tergerak hati membantu. Mau sokho dari situ dunia buat bangun masih bermisolo walangi pada kita mati tidak bermelo pernah tak aktif kan. If I did pada itu orang lain tolong tak dia di tolong tak terus me itu ngomong ini apa yang lain pada abang tolong ya tak akhirnya so mati saya dong gitu ya. Kemudian butuh penilaian ini hanya relawan ya. So dari situ ingin memimpin. Nah, harus saya lebih peduli bagai saya udah pada dapat, yang nggak pak semangat dia. Bagaimana kalau relawan? Rela berkorban, bahkan dia harus menjadi korban pada satu tindakan apapun. Berikutnya, berhitung
tentang waktu. Kan mau beli 5 lagi. Apa? Kan lo beli. Beli orang itu beli 5. Overtime bayar nggak? Kalau nggak bayar nggak usah. Nah, orang-orang pelayan memberi waktu dengan rela. Berikutnya, hanya melihat apa yang baik, sehingga jika ada yang tidak baik, mudah kecewa. Hasi baka-baka hasi manis-manis madu, hasi yang mengelak-elakkan aja. Irugi zafetumia, kecewa saya. Apa yang untuk madu? Oh, makan sih mbak. Makan kama, agak free. Apa yang untuk madu? Kalau pelayan melihat Tuhan yang baik sehingga tidak mudah kecewa pada orang lain. Apa berikutnya? Mendambakan kenyamanan. Orang dermawan. Lebaran itu katakan apa hendak toriga, so mes, so tane akomodasi, ya. Kalau pelayan memiliki komitmen, walau terkadang harus korban terasa. Yang terakhir relawan, ingin memimpin sementara pelayan menjadi hamba yang rendah hati. Sudah jelas ya, relawan dan pelayan. Makanya Bapak Ibu bukan relawan malam ini. Pelayan. Bilang semuanya, saya pelayan. 1, 2, 3. Saya pelayan. Itu pelayan. Bukan relawan. 1, 2, 3. Dan bukan relawan. Amin. Itu demikian ya. Berikutnya, kuantitas dan kualitas pelayan. Secara kuantitas, secara jumlah, ya, yaitu di dalam Roma pasal 12. Janganlah hendak kerajinanmu kendor, gas terus. Kalau perlu lepaskan remnya supaya dia kencang terus, ya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, itu secara kuantitas. Bagaimana secara kualitas? Ada firman-Nya, Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, ini firman yang paling dihafal oleh Nius ini. Ya, lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Gimana bu kita ibu-ibu ya? Ibu Ina Aldo, Ifazal Hikofi ke nama Aldo, Pak. Berkati Tuhan. Semua yang kita lakukan ini, lakukan sebaik mungkin. Karena standarnya adalah standar surga, bukan asal-asalan. Ya, makanya kalau kita apapun yang kita kerjakan, supaya tindakan itu berdampak dan diberkati, lakukan tangan bersungguh-sungguh. Ya, berikutnya, enak elu itahi gedau tedeku hefedaniha wahefu. Berikutnya, komitmen dan janji. Apa beda antara komitmen dengan janji? Kalau komitmen itu biasanya datangnya dari diri. Itu adalah perjanjian kita dengan diri sendiri. Saya berkomitmen akan memenuhi tanggung jawab saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Dia berjanji untuk dirinya sendiri. Tapi kalau janji biasanya dengan pihak lain. Apa perbedaannya? Komitmen menunjukkan keterikatan hati dan pikiran pribadi terhadap sesuatu hal. Sementara janji biasanya suatu angan-angan yang akan dilakukan ke depan. Ingat gak Bapak Matiwi waktu menikah? Perjanjian pernikahan. Aku memilih engkau Inatiwi sebagai istriku. Aku berjanji, ya, aku berjanji, ya, mengasihani, menyayangi engkau dalam suka dan duka. Lewat dasani farwau tak berubah wanita suami. Tapi lo berjanji ndak ugi saya. Ya, Ina Aurel berjanji sama Ama Aurel. Ya. Jadi komitmen itu urusannya dengan kita. Kalau kita menghindari, mengingkari komitmen, berarti kita mengingkari diri kita sendiri. Ya, baik. Kesetiaan dalam pelayanan ada di dalam 1 Korintus pasal 15. Berdirilah teguh. Hewa ila tahi-tahiku. Bahela waktu. Apa lafaz duduk mana dong bahasa Torah fauna. Lima nerba ke pelayanan. Mana betul dunia. Ibu Allah. Hani kita ba boleh. Ba ufore kita teguh. Ena unsur tidak omifuna. Ena baga kualitas pelayanan. Teguh, tidak goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Persekutuan dengan Tuhan. Nah ini mulai upah ini keluar mulai persatu-satu ini. Jerih payahmu tidak sia-sia. Kisah pasal 20, rendah hati aku melayani Tuhan. Bahkan dalam pelayanan itu aku harus mencucurkan air mata.
fau sa ningo ba fata. Ya, abai air mata keluar ningo malagi saya. Betapa sedihnya satu pelayanan sekalipun tidak dihargai, jangan pernah menyetop semangat untuk melayani. Ya. Berikutnya, jangan mengambil keputusan kalau sedang susah. Biasanya kalau kita lagi susah, apapun yang ditawarkan, walaupun tanggung jawab itu begitu ringan, tapi karena kita lagi galau, kita lagi sedih, kita lagi nggak baik keadaannya, maka kita bilang, enggak, saya nggak mampu, saya nggak bisa. Jangan lupa kalau lagi senang, terlalu euforia, terlalu mengiyakan, yes, I'm ready, dan segala macam. Karena keadaan ini biasanya membuat kita tidak setia dan konsisten. Tapi kapan kita mengambil keputusan? Di saat kita benar-benar lagi dekat-dekatnya dengan Tuhan. Anggapan yang salah. Ya, lihat ini ya, perhatikan. Perhatikan, jangan pakai HP, jangan lihat HP, lihat slide saya. Karena tadi malam saya buat ini dengan sungguh-sungguh, maka sangat sayang kalau tidak diikuti dengan baik. Anggapan yang salah. Ego yang besar adalah diri yang beranggapan bahwa saya ini hebat. Dan karena saya hebat, maka orang lain harus memberikan penghargaan kepada saya. Itu ego yang besar. Ada juga ego yang rapuh. Apa ego yang rapuh? Adalah diri yang beranggapan bahwa saya ini lemah, le sikola, le badana, le barupo, le basuaro. Dengan demikian, maka saya tidak berharga. Saya tidak dipandang, saya tidak difungsikan, sehingga ada anggapan justru sengaja mereka menghina saya. Ini anggapan ini salah dua-duanya. Tidak ada yang hebat di antara kita. Semua tahu nggak kita ini di hadapan Tuhan? Tidak ada apa-apanya. Tidak lebih dari debu. Tapi kalau kita sudah dikasihani, dikasih posisi, dikasih rezeki, terima kasih Tuhan. Ya, berikutnya, keputusanku, aku mau melayani Tuhan. Amin. Itu keputusan yang benar. Ya, bagaimana para pelayan menempatkan diri di tengah-tengah jemaat? Ya, ulama dan dia ba, anu belajar di lupa. Mufana news. Misalnya me ketua, Pak, mau jadi mana ba? Ya tak saya baru mulai. Ifo kuat lagi mufana ni ya. Baru me ketua iya. Jangan dibuat-buat. Jangan dibuat-buat. Ya, kira satu anak kiri sudah mana saya? Taruh mana so. Atau lah terus ada apa? Misalnya kalau betul ya sudah ya lah funa mana sih? Misalnya kami jemaat funa mana kita tak furi benar yo kontrol jemaat. Rupanya halunya furi fa SMS. Ketahuan lu nanti ini, ya. Apalagi kalau saya khotbah, saya lihat dulu siapa ini. 17 orang atau 20 orang satu anak kiri. Ada nggak malam hari ini? Ya, kita harus buat gereja ini bagus. Jangan gereja yang asal-asalan. Ya, memancarkan kebahagiaan, kesegaran, semangat dan gairah. Betamane Yahoo, Pak Yahoo, bisa gairah ini. Hati keresamu ini. Jangan, kalian harus tampil benar-benar mempesona. Cara berbusana, cara senyum, cara menyapa. Karena Anda pelayan. Berikutnya apa? Memiliki ketenangan batin sekalipun. Sarabongi mekelesi benar-benar memfekendang. Malah menikah, hei logi punya JP, puji Tuhan, luar biasa. Sarabongi les merenya benar. Benar memfekendang raung. Siasa ini nama JP. Ya? Jadi dalam keadaan apapun sanggup dia berbicara, saya kuat. Berikutnya, kualitas hidupnya mengarah pada kebenaran dan ketaatan, berubah dan berbuah dalam arah hidupnya, ketaatan, hidup kudus dalam kebenaran. Berikutnya apa lagi? Menginspirasi dan memotivasi banyak orang. Nah, ada mengira-ngira kasih. Ya. Kita bangun ini sekarang ini supaya masing-masing hidup kita berdampak satu dengan yang lain. Berikutnya apa lagi? Jiwanya tenang dan rohnya perkasa. Jiwanya tenang
tengah hal fatuli wa. Apa nih kalau ini pendek? Fatuli apa tak? Memang kalau kita memang dasar. Ayah unggul. Daun ifa dulu rak. Pelayan. Dia bisa pelayanan bahasa sektor apa? Ada anggapan lu apa sama dulu ya? Itu orang-orang yang kepahitan. Anak apa terus. Sani kata gue itu. Yang lain lagi hasek terus. Mengarang roh ya apa sektor satu. Bagaimana pelayan mengatur rumah Allah? Pelayan tidak boleh cacat sosial, terlabel satu predikat, namanya Arifsyah ini mata. Banyak lagi yang akan bisa menempel kepada orang-orang. Itu tidak boleh cacat, tidak angkuh, bukan pemberang. Pemberang ada bang. Yesus itu fauduni, kali batal, provokasi. Bukan peminum, bukan pemarah, tapi mereka adalah orang-orang yang memberikan tumpangan, orang-orang yang bisa membantu bijaksana, menguasai diri, dan berpegang pada perkataan yang benar. Apa yang ada pikiran, apa yang di dalam perasaan, apa yang dikatakan sangat-sangat menyejukkan dimanapun mereka berada. Berikutnya, tantangan dalam pelayanan. Pelayanan komisi bidang, satunya keriso, ya itafe, fau evangelis. Pelayan dengan kepribadiannya, bagaimana karakternya, bagaimana bawaannya, bagaimana sifat-sifatnya. Kemudian pelayan bagaimana dengan pekerjaannya. Hadi pegawai negeri, pegawai swasta, ada swasta tak? Apakah wira swasta berdiri sendiri? Ini mempengaruhi pelayannya dan yang mana menahi si masuk target. Bulan tak aku ofeta bawa si ini jadwal kedau. Oh anak, lagi lusa ekonomi mah. Ini bahaya ini, ya. Kemudian pelayan dengan kolekan-kolekannya. Kalau saya rekrut karyawan di perusahaan, saya tanya dulu siapa teman-temanmu. Oh teman saya pendeta, teman saya ini. Oh kalau teman-temannya orang-orang yang baik, berarti orang ini baik. Karena tidak mungkin orang bergaul orang yang jahat dengan orang yang baik. Lama hati jahat ke Pak Pendeta. Dan jahat itu kena kira evangelis, kira satunya keriso, kira komisi. Lah hati kena kan. Berarti dia memang rohaniawan. Sama juga orang-orang yang mabuk tidak kembali ke rumah sebelum jam 3 pagi. Lebat dunia romonya, lebat dunia dongannya, apalagi mertuanya. Lemana hati kena pada itu. Dan sebagainya preman, begal dan segala macam. Karena itu adalah lingkarannya, ya. Kemudian kondisi sosial ekonominya. Kalau engkau menyerahkan pergumulan ini, percayalah Tuhan akan memulihkan keadaan. Dan yang berikutnya, keterlibatan politiknya. Baru satunya keriso itu saja, berarti yang bagian bahasa politik. Boleh berpolitik, tapi ada kandungan rohaninya. Ada kebenaran yang ada di dalam politik itu, sehingga politik itu tidak menggiring, mengaburkan kebenaran daripada firman Tuhan. Darah tuh, atau lo Yohanes pasal 3, ia harus makin besar dan aku harus makin kecil, ya. Jadi barang siapa melayani Tuhan, maka Tuhan akan harus makin besar di dalam dirinya, ya. Itu yang paling penting. Dulu sombong, sekarang ramah. Dulu pelit, sekarang murah hati. Dulu kerasa kerusuk, sekarang lebih tenang. Kenapa? Karena dia sudah mulai diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Berikutnya, 3 kategori masalah yang sering sekali membuat gangguan dalam pelayanan, yaitu relasi, hubungan antar pelayan. Ya, fadeha wamidania. Patulan na fadeha hulun nugara itu alusu. Banna fadeha farikete atau ditambahai bafaweha jimatoma. Jangan sampai, ya. Relasi hubungan antara pelayan. Itulah makanya kita itu harus benar-benar menata dengan baik. Kata-kata, guyon-guyonan itu juga harus dibatasi, ya, supaya kondusif. Berikutnya, kepribadian dan jati diri, moral. Moral ini dibentuk daripada pengetahuan, pengalaman hidup, dan kedalaman kita mengenal kebenaran firman Tuhan. Berikutnya adalah uang. Ini masalah ekonomi.
ada banyak gangguan yang terjadi jika keuangan kita terganggu. Untuk itu kita harus bekerja keras. Orang yang tidak bekerja hendaklah ia tidak makan. Karena kalau dia makan dan tidak bekerja, dia akan mengambil jatah orang lain. Dan di saat terjadi pengambilan hak orang lain, maka terjadi pertengkaran. Ya, masih lemu hadu bagaimana? Udah makan nambah lagi. Udah gak kerja nambah lagi. Ya. Masalah relasi dan hubungan. Ya, salah satu penyebab retaknya relasi pelayanan adalah ketersinggungan. Maka semua pelayanan itu betul-betul imane ke mama magu meretak. No masih mi baik diterima oleh orang, mi oe ke mi fitu jeregen air. Manhanya de bawa fitu syai. Yo bahana kita di kamegu, ebo saya angka fitu. Ubahana mamuguna dan di dan sokafu. Yo mi basa-basa itu demi nagena ami ude-udeli. Nalah hianati aminiha banal fabobu kebiji letuh. Jadi kita memang harus mawas diri dan benar-benar menghindari perasaan-perasaan yang gampang tersinggung. Ya, berikutnya masalah ketersinggungan adalah masalah ego. Itu tadi, ego yang besar sama ego yang rapuh. Ya, kemudian rasa ketersinggungan bersumber dari kegagalan untuk menyangkal diri. Ya, makin besar ego, makin cepat kita merasa tersinggung. Dan kalau makin rapuh dia, maka makin mudah kita tersinggung. Orang-orang yang mudah tersinggung, kemana berarti ini lagi rapuh ini. Wah, no, saya itu saya ketinggian Pak, jangan bahaya. Jadilah orang yang biasa-biasa saja. Oke. Masalah moral, terutama berkaitan dengan nafsu seksual. Para pelayan di gereja lain banyak juga itu. Tiba-tiba ada pil, ada will. Berfafamana pelayanan. Le saya opalua. Beta ago saya uang baruna beta pelayanan. Le batas. Harus ada batas. Bagaimana saya menjelaskan ini? Di dalam pelayanan kita harus menjaga keseimbangan antara keakraban dan keterpisahan. Ya, di satu pihak kita mesti mengembangkan relasi agar kasih dan kesatuan itu terwujud. Tapi ingat, kalimat terakhir, di pihak lain kita harus menjaga keterpisahan itu supaya tercipta kekudusan dan respek. Saya menganggap Ina EJP sebagai teman pelayan saya, tapi harus saya mengagumi dia sebagai wanita, istri dari seseorang yang mengenal Tuhan. Sehingga saya menjaga keterpisahan. Oh, Ina EJP, udah pelayan ibu, komando ibu. Kalau bisa satu mobil aja kita biar hemat. Kenapa? Kita ketemu di lokasi bawa dua mobil, saya bawa mobil saya. Semoga tidak ada. Sejak berdiri Busalida tidak pernah ada. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Ya, jadi supaya ada keterpisahan sehingga tercipta kekudusan dan respek. Respek itu adalah kekaguman, menjaga dan sebagainya. Nah, masalah keuangan, ya, masalah keuangan ini berpotensi memunculkan ketamakan karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Maka uang harus dibuat pengawasan. Bendahara adalah orang yang benar-benar harus bisa menegakkan satu konsistensi dan layak dipercaya, kredibel mengenai masalah keuangan. Jika seandainya ada penggajian, ada tanda kasih, maka lakukan secara terbuka dan adil. Berikutnya, bagaimana seharusnya para pelayan menghadapi tantangan ini? Minta hikmat dan kearifan dari Tuhan. Angan. Ya, enam ya benar-benar global. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Tengah 5 hal, tengah 7 hal, segala. All. Ya. Rela menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayanan. Menjadi seorang pelayan berarti belajar untuk menjadi murid Kristus. Murid ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk bertanya, dan ada waktu untuk mencatat, ada waktu untuk membaca. Itu murid. Dan apa yang dikatakan guru harus dia mengikuti dengan baik. Ya, bukan hanya ya untuk dirinya sendiri dan orang lain, ya, tapi benar-benar dia bisa mengimbangi antara untuk dirinya sendiri dan dampaknya bagi sesama.
upah gire-gire seorang pelayan. Nah, ini dia. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Di mana aku berada, di situ pun satunya hakeriso, komisi kepala bidang, ada di rumah Bapa. Dan barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Lowalangi, mereka tuh siap. Lowalangi dengan hormati. Siapa kita? Orang berdosa. Tapi kalau kita menjadi pelayan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan menghargai kita, membawa kita dalam satu kemuliaan yang tidak diberikan kepada yang lain. Ya, jadilah history maker, menjadi pembuat sejarah supaya gereja WNKP di periode tahun ini 2025 sungguh-sungguh ada perubahan besar. Amin. Penutup, keberadaan kita sebagai pelayan adalah karunia dan kesempatan. Kalau memang karunia, maka kita akan diperlengkapi dalam segala keterbatasan kita, dan kesempatan ini jangan pernah tunda karena ini sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.